Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dani Wijaya dalam pembelajaran pemrograman bahasa C. Nah, kali ini kita akan lanjut pembelajaran materi kita mengenai rekursif sederhana. Ya. Jadi, mengenai rekursif sederhana ini sangat menarik perhatian banyak orang. Ya. Banyak dari kita akan melakukan program rekursif dasar. Nah, lalu kita akan lanjut membuat rekursif yang lebih mendalam lagi. Nah, makanya kita banyak melakukan teknik rekursif ini ya, dan akan ditunjukkan dalam kode mengapa kita ingin menulis kode secara rekursif tersebut. Nah, mengenai sistem rekursif, kita tentunya sudah ada teori mengenai komputasi ya. Komputasi itu sangat berguna ketika kita melakukan banyak hal secara berulang. Nah, dan hal-hal besar lainnya ya. Nah, itu sebabnya iterasi itu sangatlah kuat. Dan sistem iterasi ini ada di dalam sistem fungsi rekursif. Dan nanti itu kedepannya itu fungsi rekursif itu sendiri juga akan dipakai pada program-program lainnya seperti fungsi sebuah array dan pointer. Nah, makanya sekali lagi rekursif ini sangat banyak digunakan dalam pemrograman lainnya. Nah, bagaimana kita menulis kode rekursif? Nah, kita kan sudah melihat bagaimana satu hal dilakukan berulang-ulang dengan sebuah iterasi ya, seperti sistem looping for, while, do while gitu ya. Nah, program iterasi tersebut akan diuji apakah bisa dijalankan secara rekursif. Kita akan simak contoh berikut. Oke, jadi kita sekarang sudah berada di dalam contoh fungsi rekursif sederhana ya. Nah, jadi cara kita menulis di sini adalah pertama seperti biasa ya, include stdio.h terlebih dahulu. Nah, lalu kita bikin fungsi. Sebuah fungsi void recursive countdown. Parameternya n, integer ya. Nah, lalu dalamnya jika n sama dengan 0, sudah kita printf kata-kata blast off ini. Nah, lalu kalau belum 0, else-nya adalah printf time is berapa? Diambil dari nilai n integer ya. Nah, lalu di bawahnya sini kita perhatikan di baris ke-12 ini recursive countdown parameternya n-1. Nah, ini memanggil fungsi void recursive ini lagi. Nah, jadi istilahnya itu fungsi memanggil fungsi ya. Kan dasarnya kan bisa seperti ini ya. Kita misalkan void countdown biasa. Kita pakai juga in n. Maaf, ya kan, saya komentarkan ini dulu biar tidak membingungkan. Nah, seperti ini. Nah, lalu di bawahnya sini bisa kita isikan dengan program while n masih lebih dari 0. Nah, dalam loopingnya seperti ini. Printf time is %d. Nah, ambil nilai
n-nya. Lalu n min. Nah, buat decrement nilai n-nya sampai jadi 0 ya. Nah, sebenarnya fungsi untuk countdown-nya itu tuh juga bisa seperti ini. Tapi ini masih fungsi dasar ya. Nah, tetapi rekursifnya itu ya seperti ini tadi. Fungsinya void recursive countdown ini dipanggil lagi di dalam fungsinya itu sendiri dengan n-1. Jadi, secara berulang akan memanggil fungsi ini terus sampai n-nya sama dengan 0. Nah, kalau n-nya sama dengan 0, udah kita print word blast off keluar dari fungsi recursive countdown. Nah, lalu di fungsi utamanya, in main void, nah ini kan int n kita deklarasikan lagi, kita print sekarang hasil utamanya, enter the countdown time. Nah, lalu scanf ambil nilai integernya dari alamat n. Berapa mau countdown-nya mau kita isi berapa, nah baru kita panggil recursive countdown n. Nah, coba kita uji ya. Nah, misalkan countdown time-nya kita tulis 10 ya. Nah, tentunya ini kan sangat umum sekali ya, countdown mulai dari 10 sampai 0. Nah, coba. Nah, fungsinya seperti ini. Time is 10, 9, 8, 7, ke bawah terus sampai 1, hingga akhirnya kalau saat udah jadi 0, udah print, blast off semua. Nah, kita udah keluar dari fungsi. Nah, jadi ide utamanya di sini adalah sebagai base case, ini yaitu blast off-nya ini, ya saat n sama dengan 0. Lalu kita punya sebuah kasus umum ya, atau rekursif. Nah, kasus rekursifnya itu kita melakukan sebuah pencetakan waktu ya. Waktu tadi kan kita akan cetak ya dari 10 sampai 0 sampai blast off, ke atas sampai bawah. Nah, jadi kan kita menghitung 1 kurangi 1 terus yang akan memastikan bahwa fungsinya akan berakhir atau terminated ya. Ya, jadi seperti itu ya fungsi rekursif, contoh rekursif sederhana. Ya, demikianlah penjelasan mengenai fungsi rekursif sederhana ya. Jadi begitu kita cara membuat fungsi rekursif sederhana. Bisa direview lagi ya, jika ada yang tidak mengerti. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai array and pointer. Tapi sebelum itu kita akan adakan sedikit latihan praktek ya, latihan praktek membuat beberapa fungsi rekursif lainnya. Setelah itu kita masuk ke teori array and pointer. Terima kasih sudah menyimak semuanya. Keep learning and let's be smart together semua.